Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata begitu ya. Kemarin Anies Baswedan kritik keras ya antara jalan tol yang dibangun oleh Pak Jokowi dengan Pak SBY begitu kan, melakukan perbandingan itu. Lalu kemudian ada TGB begitu ya. Lalu kemudian memberikan klarifikasi tanpa ada datanya yang jelas dari mana begitu ya. Tiba-tiba berkomentar seperti itu. Ada apa begitu? Dan hari ini sangat menarik begitu. Begini kronologi dua kali pertemuan Firly dan TGB. Ada apa begitu kan? Ya, apakah dia sudah dulu begitu ya? Ketika dia menjadi kader partai lain, dia seolah-olah ya pro terhadap masyarakat begitu ya. Tapi tahu-taunya setelah ada kabar bahwa dugaan kasus si A, si B dan si C begitu kan. Lalu kemudian melempem begitu ya, pindah kepada Partai Perindo begitu ya. Ada apa begitu? Ini sangat menarik begitu kan. Ini begini kronologi dua kali pertemuan Firly dan TGB begitu kan ya. Apakah hukum ini tumpul ke atas ya atau ke bawah atau gimana begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Ini banyak sekali pro dan kontra seperti ini. Ini ya komentar-komentar dari netizen begitu kan. Saya kutip dari Brantas Kaum ya, IQ78 begitu. TGB harus ngibul dan menjilat rezim Jokowi daripada diusut kasusnya. Satu, korupsinya. Dua, yang mengamankan. Masih percaya Firly? Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Ketika melihat pernyataan dari netizen, wah ini gimana begitu ya. Apakah ada dugaan korupsi atau tidak begitu ya. TGB politikus Golkar yang tak laku sekarang pindah ke Partai Perindo, partai yang mengusung partai identitas ya. Koruptor masih menjangan nama Tuan Guru. Masya Allah ya, apa nggak malu sama setan dan iblis? Iblis aja hina mau korupsi. Mau korupsi? Ini banyak sekali. Apakah dugaan korupsi itu ada atau tidak begitu? Tapi dari pertemuan KPK belum ada tersangka begitu kan ya. Ini karena kita harus jelas siapa mereka yang kemudian memberikan keterangan itu begitu kan. Karena pada hakikatnya kalau hanya segelintir orang, maka kemudian yang menjadi gorengan netizen yaitu TGB begitu ya. Tetapi sangat menarik begitu kan ya. Dan bahkan ini rasanya beberapa ketua partai tersandra dengan kasus sehingga menjilat hingga bersih. Ini menjadi trending hari ini begitu ketika memberikan klarifikasi itu begitu ya. Jadi artinya selama ini kalau kita melihat apa yang terjadi bahwa ya bisa saja itu dilakukan oleh mereka. Kira-kira seperti itu begitu ya. Bahkan ada beberapa narasi yang dibangun oleh mereka begitu kan ini. Tanggapan TGB atas pernyataan Anies tentang perbandingan pembangunan jalan di era SBY dan Jokowi. Ini banyak sekali kritikan-kritikan mereka begitu. Tapi kritikan dari TGB ini ya saya rasa tidak punya data sama sekali di sini begitu. Seolah-olah berbeda dengan apa yang disampaikan, berbeda dengan BPS katanya begitu ya. Tetapi ini sudah memberikan klarifikasi begitu ini. TGB ya ngibul ya 7 tahun SBY, jalan desa 1,13 juta ya kilometer, ini perbandingannya begitu kan ya. Ini Jokowi singgung ada yang tak percaya pembangunan 227.000 kilometer jalan desa. Ini klarifikasinya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini apakah sebenarnya TGB punya data itu begitu kan? Dari mana datanya? Yang diakses dari mana begitu kan? Kok banyak sekali yang kemudian ya muncul spekulasi di masyarakat begitu kan? Kok hal-hal seperti ini kok tidak terima begitu ya? Karena memang mentang-mentang Perindo itu ya karena dekat dengan penguasa atau apa begitu kan? Bisa saja kesempatan itu ada begitu kan? Tetapi inilah masyarakat Indonesia sudah cerdas begitu kan? Tidak bisa dibohongi dengan berbagai hal begitu. Apalagi sekelas ya partai si A, si B dan si C begitu kan. Banyak lagi yang dikritik mereka begitu kan. Tetapi kritikan netizen di sini luar biasa begitu ini. Apalagi sekarang sudah gabung kepada partai identitas ini. Ulama kok jadi tukang nyinyir ya agar kasusnya di KPK ditutup. Ganti rezim kasus ada didesak untuk dibuka kembali. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Apakah ini benar ada dugaan? Mari kita baca terlebih dahulu ya di beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik begitu ya. Begini kronologi dua kali pertemuan Firly dan TGB. Ada apa begitu ya?
Ini dikutip dari Tempo begitu ya. 2 kali pertemuan antara Firly Bahuri dengan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi ya, atau TGB menjadi alasan kuat Direktorat Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bekas Deputi Penindakan KPK ini melakukan pelanggaran etik berat ya. Penasihat KPK Muhammad Sani An-Nafi menjelaskan detail 2 pertemuan tersebut. Ada 2 kali pertemuan dengan Gubernur NTB ya, kata Sani di kantornya Jakarta pada 11 ya September. Bahkan Sani mengatakan KPK memulai penyidikan dugaan korupsi di investasi saham PT Novon Nusa Tenggara pada 2 Mei 2018. TGB berstatus sebagai saksi dalam kasus ini dan pernah diperiksa oleh KPK. Akankah ini gimana begitu kan? Apa yang dugaan sebenarnya terjadi begitu ya? Apakah dia hanya jadikan saksi atau apa begitu? Pada 12 Mei 2018, Gerakan Pemuda Ansor menggelar Harlah ke-84 dan meluncurkan program penanaman 1.100 hektar ya jagung di Bonder, Lombok Tengah. Firly dan TGB hadir dalam pertemuan tersebut. Firly datang ke acara itu tanpa surat tugas dan menggunakan uang pribadi. Bahkan menurut Sani, dalam pertemuan TGB dan Firly duduk pada barisan yang sama dan berbincang cukup akrab. Kemudian Firly memberikan pidato sebagai penutup acara di mana panitia menyebutkan sebagai Deputi Penindakan KPK, kata Sani. Bahkan keesok harinya Ahad 13 Mei 2018, Firly kembali bertemu dengan TGB dalam acara bermain tenis yang diselenggarakan Komando Rayon Militer 162. Dalam pertemuan Firly duduk berdampingan dan bicara TGB, kedekatan antara Firly dan TGB juga nampak ketika bekas Kapolda NTB itu menggendong anak TGB. Apa maksudnya begitu kan? Ya, kalau memang tidak ada dugaan, ada yang dimainkan, ya ngapa muncul berita-berita yang kemudian ada kasus si A, si B dan si C begitu kan? Walaupun dia temannya sendiri, kalau memang ada melakukan sesuatu yang dimainkan atau dugaan korupsi, segera akan ditangkap begitu ya. Pertemuan ini sempat disinggung oleh panitia seleksi ya saat Firly mengikuti publik calon pimpinan KPK. Firly mengakui pertemuan tersebut. Ia mengatakan pertemuan itu terjadi ketika dirinya mengikuti acara serah terima jabatan Korem setempat. Firly mengatakan kedatangan ke acara itu sudah diketahui oleh pimpinan. Saya tidak melanggar kode etik, kata dia. Namun Sani berujar pertemuan yang dijelaskan oleh Firly adalah pertemuan yang berbeda dengan yang ditelisi oleh Direktorat Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK. Acara serah terima jabatan Korem setempat berlangsung pada April 2018 dan kedatangan Firly saat itu sudah mendapatkan izin pimpinan. Sementara pertemuan yang ditelisi PEPM adalah pertemuan pada Mei 2018. Bahkan kepada pengawas internal ketika diperiksa, Firly mengatakan pertemuan dirinya dengan TGB terjadi tanpa sengaja. Dalam video tidak terlihat upaya Firly untuk menghindar dari situasi pertemuan, kata dia. Ini kan pertemuan ini seperti ini, ada apa begitu kan? Inilah yang kemudian muncul spekulasi banyak orang begitu kan? Banyak yang kemudian menuduh bahwa kalau memang tidak ada korupsi begitu kan, kenapa selama ini muncul berita-berita berseleweran begitu di situ begitu? Apa kaitannya begitu? Atau jangan-jangan karena memang kedekatan atau apa begitu? Bisa saja itu terjadi begitu kan ya? Karena begitu banyak sekali orang-orang yang kemudian memberikan klarifikasi di situ begitu ya terkait dengan TGB ini begitu kan? Tapi yang jelas bahwa karena pada hakikatnya seperti apa sih alurnya begitu kan ini. Dari Tempo ini Tuan Guru Bajang dan investasi tambang emas apakah ada dugaan sedangkan di sini dugaan korupsi indikasi efisiensi atas investasi PT Novman Nusa Tenggara karena pada hakikatnya si TGB ini adalah sebagai saksi kalau itu dipanggil begitu kan, tetapi dugaan-dugaan seperti itulah yang kemudian mengarah pada karena mungkin ini menjadi waktu menjadi gubernur atau apa begitu kan, tetapi ini bukan menjadi dampak kepada TGB itu sendiri begitu kan. Ini saya merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Setiap pembicaraan investasi dan penjualan saham Net1 selalu diarahkan ke TGB. Ini klarifikasi sendiri begitu, ada apa begitu ya. Ya, inilah kita tahu bahwa bangsa kita itu adalah korupsinya sangat luar biasa begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast hari ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.